Namaku Danis. Sejak SMA, hidupku tidak pernah jauh dari satu nama, Raka. Kami sahabat sejak kelas 10. Dari belajar bareng, bolos bareng, sampai sama-sama masuk kampus yang sama, kami hampir selalu bersama. Rumah Raka bahkan seperti rumah keduaku. Orang tuanya sering dinas luar kota. Karena itu, yang lebih sering ada di rumah adalah bibinya, Tante Maya. Ia tinggal bersama keluarga Raka sejak beberapa tahun lalu, setelah usaha kecilnya bangkrut, dan ia memutuskan pindah ke kota untuk mencari pekerjaan baru. Awalnya, aku menganggap Tante Maya sama seperti orang dewasa lain pada umumnya. Ramah, sopan, dan perhatian. Danis, kamu jangan cuma nongkrong. Skripsi kamu gimana? Tanyanya suatu sore saat aku dan Raka sedang bermain game di ruang tamu. Aku hanya nyengir. Masih aman, Tante? Ia selalu peduli. Bahkan kadang lebih perhatian daripada orang tuaku sendiri yang sibuk bekerja. Tante Maya bukan tipe yang mencolok. Ia sederhana, jarang berdandan berlebihan. Tapi caranya berbicara selalu tenang, penuh empati. Ia tipe orang yang membuatmu merasa didengar. Dan mungkin itu yang tanpa sadar membuatku nyaman berada di rumah Raka. Setiap kali aku datang, ia selalu menawari makan atau minum. Kadang kami mengobrol ringan di dapur saat Raka mandi atau keluar sebentar membeli sesuatu. Semua terasa normal. Tak ada yang aneh. Tak ada yang melampaui batas. Sampai suatu hari, Raka harus pergi mengikuti lomba debat antar kampus selama beberapa hari di luar kota. Lo tetap boleh main ke rumah, Nis. Biasa aja, katanya sebelum berangkat. Tante Maya juga nggak masalah. Aku mengangguk santai. Memang sudah biasa aku datang walau Raka tidak ada. Hari pertama baik-baik saja. Aku datang siang hari untuk mengambil laptop Raka yang rusak. Sesuai permintaannya. Tante Maya menyambutku seperti biasa. Masuk saja, Danis. Raka sudah bilang kamu mau ambil laptopnya. Kami sempat mengobrol sebentar tentang kuliahku. Tentang rencana masa depan. Tentang bagaimana hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Aku tak tahu kenapa, tapi sore itu obrolan terasa sedikit lebih lama dari biasanya. Bukan karena ada niat tertentu, hanya karena suasananya tenang, dan mungkin karena untuk pertama kalinya, rumah itu terasa sepi, tanpa Raka, tanpa suara tawa kami. Hanya aku dan Tante Maya di ruang tamu. Namun saat itu, aku sama sekali tidak berpikir macam-macam. Bagiku semuanya masih dalam batas wajar. Aku pulang menjelang maghrib, tanpa perasaan aneh sedikit pun. Aku tidak tahu bahwa beberapa hari ke depan, satu keputusan kecil, yang awalnya terasa tidak berarti, akan menyeretku ke dalam situasi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Karena terkadang, masalah besar tidak dimulai dari niat jahat. Ia dimulai dari momen sederhana yang terlihat biasa saja. Dan momen itu datang 2 hari setelah kepergian Raka. Sore itu aku menerima pesan jarinya. Danis, bisa tolong cek laptop gue lagi? Kayaknya ada file yang belum ke-copy. Aku sebenarnya bisa menolak. Bisa saja bilang nanti saja saat ia pulang. Tapi entah kenapa, aku langsung menjawab, oke, nanti malam gue ke sana. Mungkin karena merasa sudah biasa. Mungkin karena tidak berpikir apa-apa. Atau mungkin karena aku merasa rumah itu tetap aman, meski Raka tidak ada. Saat aku tiba, langit sudah mendung. Angin berembus cukup kencang. Tante Maya membukakan pintu. Masuk, Danis, hujan mau turun. Aku masuk, melepas jaket, dan langsung menuju ruang tamu. Kami sempat berbicara ringan soal kabar Raka. Semua terdengar normal. Hingga tiba-tiba, listrik padam. Rumah menjadi gelap total. Ya ampun, gumamnya pelan. Hujan turun deras tak lama kemudian. Suara air menghantam atap membuat suasana terasa semakin sunyi. Tante Maya menyalakan beberapa lilin. Cahaya temara membuat bayangan wajahnya terlihat berbeda. Lebih lembut, lebih rapuh. Kami duduk berhadapan. Awalnya kami tertawa kecil karena situasi canggung itu. Rumah jadi terasa besar kalau cuma berdua begini, katanya. Aku mengangguk. Iya, biasanya rame. Lalu hening. Bukan hening yang biasa. Hening yang terlalu terasa. Entah kenapa, obrolan kami mulai mengarah ke hal-hal pribadi. Tentang hidupnya yang belum benar-benar stabil, tentang kegagalannya dulu dalam usaha, tentang bagaimana ia merasa sering jadi beban keluarga.
Aku kadang merasa nggak punya siapa-siapa untuk cerita, katanya pelan. Aku tak tahu harus menjawab apa. Refleks aku berkata, Tante nggak sendirian kok. Ia menatapku. Tatapan itu lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam detik itu. Bukan sesuatu yang seharusnya. Bukan sesuatu yang pantas. Tapi ada. Hujan makin deras. Angin membuat jendela sedikit bergetar. Lilin berkedip-kedip tertiup angin dari ventilasi. Ia terlihat benar-benar rapuh malam itu. Dan mungkin disitulah kesalahanku terjadi. Aku berdiri untuk menutup jendela yang terbuka sedikit. Saat kembali duduk, jarak kami menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Sangat dekat. Tangannya berada di samping tanganku. Tanpa sengaja, atau mungkin tanpa sadar, jari kami bersentuhan. Sentuhan singkat, tapi cukup membuat jantungku berdetak tak normal. Ia tidak langsung menarik tangannya. Aku juga tidak. Detik itu terasa panjang. Terlalu panjang. Lalu tiba-tiba ponselku bergetar. Nama Raka muncul di layar. Aku tersentak dan langsung menarik tanganku. Aku mengangkat telepon dengan suara sedikit gemetar. Lo lagi di mana, Nis? Tanya Raka santai. Di rumah lo, lagi benerin laptop. Jawabku cepat. Aman kan? Pertanyaan itu sederhana. Tapi entah kenapa dadaku terasa sesak. Aman, kataku singkat. Setelah telepon ditutup, suasana berubah. Tante Maya berdiri perlahan. Sepertinya ini sudah terlalu malam, katanya pelan. Aku mengangguk. Tanpa banyak kata, aku pamit pulang. Namun saat aku membuka pintu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku langsung dingin. Di seberang jalan, ada seorang tetangga berdiri di terasnya, menatap ke arah rumah. Dan ia jelas melihatku keluar dari rumah itu. Larut malam, saat Raka tidak ada. Aku pulang dengan perasaan tak enak. Dan keesokan paginya, pesan dari Raka masuk. Danis, ada yang bilang lo semalam lama banget di rumah. Ada apa sebenarnya? Disitulah aku sadar. Malam yang terlihat biasa saja itu, mungkin sudah berubah menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Pesan dari Raka kubaca berulang kali. Danis, ada yang bilang lo semalam lama banget di rumah. Ada apa sebenarnya? Kalimat itu sederhana, tapi di baliknya ada sesuatu yang tidak biasa. Bukan sekedar tanya, ada curiga. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya membalas. Gak ada apa-apa, cuma nunggu hujan reda. Jawabanku jujur, tapi terasa tidak lengkap. Beberapa menit kemudian, ia menelpon. Suaranya tidak marah, tapi juga tidak santai seperti biasanya. Lo tahu kan, tetangga sini gampang ngomong, katanya pelan. Iya, gue tahu. Gue cuma gak mau ada gosip aneh soal rumah gue. Rumah gue, bukan rumah kita. Entah kenapa, pilihan katanya terasa seperti jarak yang mulai terbentuk. Sejak percakapan itu, semuanya berubah. Raka mulai jarang menghubungiku. Di kampus, ia tidak lagi menepuk bahuku seperti biasa. Tawanya terasa dipaksakan. Dan yang lebih membuatku gelisah, Tante Maya juga mengirim pesan. Kamu sudah cerita ke Raka? Aku langsung membalas. Belum, memangnya perlu. Balasannya membuat dadaku makin sesak. Dia tadi menelponku, nada suaranya berbeda. Jadi, bukan hanya aku yang merasakannya. Aku sadar satu hal. Jika aku membiarkan ini terus berjalan, gosip akan membesar. Dan jika gosip membesar, persahabatanku dengan Raka bisa hancur. Tujuanku sekarang hanya satu, menyelamatkan semuanya sebelum terlambat. Aku mulai menjaga jarak total. Tidak datang lagi ke rumahnya. Tidak membalas pesan Tante Maya terlalu cepat. Tidak memberi celah sedikit pun untuk kesalahpahaman. Tapi masalahnya bukan hanya soal jarak fisik. Masalahnya adalah apa yang sempat terjadi malam itu. Karena semakin aku mencoba melupakannya, semakin jelas bayangan itu muncul di kepalaku. Sentuhan singkat, tatapan yang terlalu lama, dan perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Suatu sore di kampus, Raka akhirnya memintaku bicara serius. Kami duduk di bangku taman belakang fakultas. Ada yang mau gue tanya, katanya tanpa basa-basi. Gaya bicaranya dingin. Lo jujur aja sama gue. Ada sesuatu nggak antara lo sama Tante Maya? Pertanyaan itu menghantamku keras.
Aku bisa saja langsung menyangkal. Bisa saja tertawa dan menganggapnya bercanda. Tapi matanya tidak sedang bercanda. Ia menatapku seperti seseorang yang sedang menilai kejujuran sahabatnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berada di titik paling rapuh dalam persahabatan kami. Jika aku berbohong, mungkin ia tak akan pernah tahu. Tapi jika suatu hari ia tahu aku berbohong, aku akan kehilangan segalanya. Dan jika aku jujur tentang momen itu, aku juga belum tentu bisa mempertahankan apapun. Disitulah aku sadar. Ini bukan lagi soal gosip tetangga. Ini soal kepercayaan. Dan aku sedang berdiri tepat di tengah retakan yang mulai membelahnya. Raka masih menatapku, menunggu jawaban. Waktu terasa lambat. Suara angin di pepohonan kampus terdengar lebih jelas daripada detak jantungku sendiri. Ada sesuatu nggak antara lo sama Tante Maya? Pertanyaan itu menggantung, berat. Aku menelan ludah. Di kepalaku hanya ada dua pilihan. Menyelamatkan diri atau menyelamatkan persahabatan ini. Ada momen yang gak seharusnya terjadi. Akhirnya aku berkata pelan. Raka tidak langsung bereaksi. Wajahnya kosong. Maksud lo? Tanyanya. Suaranya mulai berubah. Cuma obrolan yang terlalu pribadi. Terlalu lama. Dan satu sentuhan yang seharusnya gak perlu. Hening. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Jadi gosip itu ada dasarnya. Katanya tajam. Nggak seperti yang orang pikirin. Jawabku cepat. Nggak ada hubungan apa-apa. Api gue salah karena nggak jaga jarak. Kata-kata itu keluar begitu saja. Berat, tapi jujur. Raka berdiri tiba-tiba. Gue percaya lo kayak saudara, Nis. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada makian. Apa lo tahu rasanya dengar tetangga ngomong aneh soal rumah sendiri? Aku tak bisa menjawab. Karena aku tahu, jika aku berada di posisinya, mungkin aku juga akan marah. Gue butuh waktu. Katanya singkat. Ia pergi meninggalkanku di bangku itu sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan. Bukan karena gosip. Bukan karena Tante Maya. Tapi karena retakan itu kini sudah nyata. Malamnya, ponselku kembali bergetar. Pesan dari Tante Maya. Raka marah padaku juga. Dia bertanya banyak hal. Dadaku makin sesak. Aku sadar, semua usahaku menjaga jarak selama ini sia-sia. Gosip sudah terlanjur menyebar. Kepercayaan sudah terlanjur terguncang. Dan kini hanya ada satu pilihan terakhir yang paling sulit. Menghilang dari kehidupan mereka sementara waktu, atau menghadapi semuanya bersama. Meski itu berarti menerima kemungkinan kehilangan Raka selamanya. Aku berdiri lama di depan cermin malam itu, menatap diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, kesalahan kecil yang kuanggap sepele telah berubah menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Malam itu aku hampir memilih pergi, menghilang sementara, menghindari Raka, membiarkan waktu meredakan semuanya. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku sadar, pergi hanya akan membuatku terlihat bersalah. Dan aku tidak mau persahabatan kami hancur karena aku takut menghadapi kenyataan. Keesokan paginya, aku mengambil keputusan. Aku datang ke rumah Raka. Bukan untuk bertemu Tante Maya, tapi untuk menyelesaikan semuanya secara terbuka. Saat aku tiba, suasana rumah terasa berbeda. Sunyi, tegang. Raka membukakan pintu, wajahnya masih dingin. Kita harus ngomong bertiga, kataku langsung. Ia terdiam beberapa detik, lalu memanggil Tante Maya. Kami duduk di ruang tamu yang sama, tempat semuanya hampir berubah malam itu. Suasana terasa berat. Aku menarik napas panjang. Gue nggak mau ada kebohongan lagi, kataku. Yang terjadi cuma momen canggung, nggak lebih. Tapi gue salah, karena nggak langsung jaga jarak. Tante Maya menunduk. Semua ini juga salahku, katanya pelan. Aku terlalu larut dalam kesepian, dan aku tidak menjaga batas. Raka menatap kami bergantian. Aku bisa melihat amarah, kecewa, dan luka bercampur di matanya. Jadi,
Memang ada sesuatu, tanyanya, suaranya bergetar. Bukan hubungan, jawabku tegas, tapi potensi kesalahan, dan itu sudah cukup buat gue merasa bersalah. Hening panjang. Detik demi detik terasa seperti menunggu vonis. Lalu Raka menghela napas panjang. Gue marah, banget, katanya jujur. Tapi gue lebih marah kalau lo bohong atau kabur. Kalimat itu membuat dadaku sedikit lega. Ia melanjutkan, lo datang ke sini buat ngomong jujur. Itu artinya lo masih anggap gue sahabat. Aku menatapnya, karena lo memang sahabat gue. Tante Maya kemudian berbicara dengan suara mantap. Aku sudah memutuskan akan pindah ke kota lain. Aku dapat tawaran kerja minggu depan. Aku terkejut. Raka juga. Bukan karena gosip, lanjutnya. Tapi karena situasi ini sudah terlalu rumit. Kita semua butuh ruang. Air mata menggenang di matanya. Aku sadar, ini mungkin keputusan terbaik. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menutup celah yang hampir menghancurkan semuanya. Beberapa minggu kemudian Tante Maya benar-benar pindah. Gosip perlahan mereda. Raka masih butuh waktu untuk kembali seperti dulu. Tapi suatu sore, ia menepuk bahuku seperti biasa. Jangan bikin gue kecewa lagi, Miss, katanya setengah bercanda. Aku senyum tipis. Nggak akan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa kami tidak lagi berdiri di atas retakan. Kami sedang membangun ulang kepercayaan itu. Pelan, tapi nyata. Karena pada akhirnya, aku memilih bertahan. Bukan pada perasaan yang salah, tapi pada persahabatan yang benar. Waktu berjalan pelan setelah kepergian Tante Maya. Rumah Raka kembali seperti dulu, ramai, biasa, normal. Namun aku tahu, ada fase dalam hidupku yang tak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Gosip memang mereda, tetangga mulai lupa, kampus kembali sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi pelajaran yang kuterima tidak ikut memudar. Suatu sore, aku dan Raka duduk di warung kopi langganan kami. Tidak ada pembahasan berat, tidak ada sindiran, hanya obrolan ringan seperti masa SMA dulu. Namun di sela tawa itu, Raka tiba-tiba berkata pelan, "Gue hampir kehilangan lo, Nis." Aku menoleh. "Gue juga hampir kehilangan lo," jawabku jujur. Ia menatap ke depan. Kadang yang bikin hancur bukan karena orangnya jahat, tapi karena nggak sadar lagi berdiri di batas yang tipis. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat. Aku mengangguk, karena aku tahu persis rasanya berdiri di batas itu. Batas antara empati dan ketergantungan, batas antara nyaman dan keterlibatan, batas antara setia dan tergelincir. Semua tidak dimulai dari niat buruk. Tidak ada rencana, tidak ada skenario jahat. Hanya kesepian yang tak terkontrol, percakapan yang terlalu lama, dan jarak yang terlalu dekat. Dan satu momen kecil yang nyaris menjadi kesalahan besar. Beberapa bulan kemudian, Tante Maya mengirim pesan. "Semoga kamu dan Raka tetap sahabatan. Jaga diri baik-baik." Aku hanya membalas singkat. "Terima kasih sudah mengingatkanku tentang batas." Itu terakhir kali kami berkomunikasi. Kini, setiap kali aku berada di situasi yang membuatku merasa terlalu nyaman, aku selalu mengingat malam hujan itu. Karena aku pernah hampir kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada perasaan sesaat. Persahabatan, kepercayaan, harga diri. Aku belajar satu hal penting dalam hidup. Hubungan terlarang tidak selalu berawal dari niat mengkhianati. Ia sering muncul dari kelengahan menjaga batas. Dan kedewasaan bukan tentang tidak pernah tergoda, tapi tentang berani mundur sebelum semuanya terlambat. Aku, Danis, pernah berada di ambang kehancuran. Tapi aku memilih kembali. Karena pada akhirnya, yang layak diperjuangkan bukan perasaan yang salah, melainkan hubungan yang benar-benar berarti.